pasir karena latarnya memang di padang pasir, pencarian sang alkemis. Di alkemis Paulo Coelho. Mereka masih terus menyeberangi padang pasir itu selama 2 hari dalam keheningan. Sang alkemis kini jauh lebih waspada, sebab mereka sudah mendekati daerah yang dicabik-cabik pertempuran paling dahsyat. Sambil berkuda, si anak berusaha mendengarkan suara hati. Bukan hal mudah. Pada masa-masa awal dulu, hatinya selalu siap menyampaikan ceritanya. Tapi akhir-akhir ini, tidak lagi. Dulu kadang-kadang hatinya bisa mencurahkan kesedihannya hingga berjam-jam. Dan kadang-kadang begitu terharu saat memandang matahari terbit di padang pasir. Sampai-sampai si anak harus menyembunyikan air matanya. Jantungnya juga berdebar paling kencang saat berbicara tentang harta karun impian. Dan lebih pelan saat si anak menatap terpesona cakrawala yang membentang tak berbatas di padang pasir. Akan tetapi hatinya tak pernah diam. Bahkan saat si anak dan sang alkemis sedang berdiam diri dalam keheningan. Mengapa kita harus mendengarkan suara hati kita? Tanya si anak ketika mereka mendirikan tenda pada hari itu. Sebab di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Tetapi hatiku gelisah, kata si anak. Hatiku menyimpan mimpi-mimpi menjadi emosional dan mendambakan seorang wanita buruk. Hatiku meminta banyak hal dan membuatku tak bisa tidur bermalam-malam saat aku memikirkan wanita ini. Kalau begitu, baguslah. Berarti hatimu hidup. Jangan berhenti mendengarkan suaranya. Selama 3 hari berikutnya, kedua pengelana itu melewati sekelompok orang bersenjata dan melihat yang lain-lainnya di cakrawala. Hati si anak mulai menyuarakan rasa takut, menceritakan padanya kisah-kisah yang telah didengarnya dari jiwa dunia. Kisah-kisah orang-orang yang berusaha menemukan harta karun mereka namun tak pernah berhasil. Kadang-kadang kita membuat takut si anak dengan bayangan akan kegagalan menemukan harta karun atau kemungkinan mati di padang pasir. Kadang-kadang dia menyampaikan rasa puasnya karena telah menemukan cinta dan kekayaan. Hatiku pengkhianat, kata si anak pada sang alkemis ketika mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan beristirahat pada kuda-kuda. Hatiku tak ingin aku jalan terus. Masuk akal, sahut sang alkemis. Wajar saja kalau hatimu takut kau kehilangan segala yang telah kau miliki dalam usaha meraih mimpimu itu. Kalau begitu, buat apa aku mendengarkan suara hatimu? Sebab kau tidak akan pernah bisa menyuruhnya diam. Kalau kau pura-pura memulihkan telinga terhadapnya, dia akan selalu bersuara di dalam hatimu, mengulangi pikiranmu tentang kehidupan dan dunia ini.
Maksudmu, aku harus mendengarkan, andai pun dia berkhianat. Pengkhianatan adalah pukulan tak terduga-duga. Kalau kau mengenal hatimu dengan baik, dia tak akan pernah mengkhianatimu. Sebab kau tahu pasti mimpi-mimpi dan keinginan-keinginan, dan kau akan tahu juga cara menyikapi. Kau tak akan pernah bisa lari dari hatimu. Jadi sebaiknya lah dengarkanlah suaranya. Dengan begitu kau tidak perlu takut mendapatkan pukulan yang tak disangka-sangka. Si anak meneruskan mendengarkan suara hatinya sementara mereka melintasi padang pasir. Lambat laun dia memahami muslihat-muslihat dan siasat-siasatnya dan menerima apa adanya. Dia tidak lagi merasa takut dan melupakan keinginan untuk pulang kembali ke oasis. Sebab suatu sore hatinya menyampaikan kebahagiaannya padanya. Hatinya berkata, meski kadang aku suka mengeluh, itu karena aku ini hati manusia. Dan hati manusia memang seperti itu. Orang-orang takut mengejar impian-impian mereka yang paling berharga, sebab mereka merasa tidak layak mendapatkannya atau tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Kami, hati manusia, menjadi takut kalau memikirkan orang-orang tercinta yang pergi selamanya, atau saat-saat yang mestinya indah tapi ternyata tidak, atau harta karun yang mungkin bisa ditemukan tapi justru terkubur selamanya. Sebab kalau hal-hal itu terjadi, kami sangat menderita. Hatiku takut menderita, si anak berkata pada sang alkemis pada suatu malam ketika mereka menatap langit tak berbulan. Katakan pada hatimu, rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa daripada penderitaan itu sendiri. Dan tak ada hati yang menderita saat mengejar impian-impiannya, sebab setiap detik pencarian itu bisa diibaratkan pertemuan kembali dengan Tuhan dan keabadian. Setiap detik pencarian adalah pertemuan dengan Tuhan. Si anak berkata pada hati, ketika aku sungguh-sungguh mencari harta karunku, setiap hari terasa membahagiakan, sebab aku tahu setiap jamnya merupakan bagian dari impian menemukan harta itu. Ketika aku sungguh-sungguh mencari harta karunku, sepanjang jalan aku menemukan hal-hal yang tak akan pernah kulihat andai kata aku tak punya keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang kelihatannya mustahil dicapai seorang anak berbalik. Maka sepanjang sore itu hatinya pun tenang. Malam itu si anak lelaki tidur nyenyak. Ketika dia terbangun, hatinya mulai menceritakan hal-hal yang berasal dari jiwa dunia. Katanya Tuhan bersemayam di dalam diri semua orang yang bahagia, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam sebutir pasir di gunung. Seperti dikatakan sang alkemis. Sebab sebutir pasir merupakan bagian dari penciptaan, dan alam semesta ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk menciptakannya. Setiap orang di bumi memiliki harta karun yang menanti-nantinya. Hatinya berkata, kami, hati manusia, jarang banyak bersuara mengenai harta itu, sebab orang-orang tidak lagi hendak mencarinya. Hanya kepada kami, hanya kepada anak-anak kami bicara. Sesudahnya kami biarkan hidup mengambil jalannya sendiri,
mengikuti jalurnya sendiri, menuju nasibnya sendiri. Tapi sayangnya, sedikit sekali orang yang mengikuti jalan yang telah disiapkan bagi mereka. Jalan menuju takdir mereka. Jalan menuju kebahagiaan. Sebagian orang menganggap dunia ini tempat yang penuh ancaman, dan akibatnya sesuai anggapan mereka, dunia ini benar-benar menjadi tempat yang penuh ancaman. Maka kami, hati manusia, bicara makin pelan dan makin pelan. Kami tak pernah berhenti bicara, tapi kami mulai berharap perkataan kami terdengar. Kami tak ingin orang-orang menderita karena mereka tidak mengikuti suara hati mereka. Mengapa hati manusia tidak menyuruh mereka terus mengejar impian-impian mereka? Tanya si anak pada sang alkemis. Sebab itu akan membuat hati mereka menderita, dan hati tidak suka menderita. Mulai saat itu si anak memahami hatinya. Dia meminta hatinya untuk jangan pernah berhenti bicara padanya. Dia meminta agar saat dia menyimpang jauh dari impian-impiannya, hatinya memperingatkannya. Si anak bersumpah, setiap kali mendengar peringatan ini dia akan mematuhi pesan. Malam itu dia menceritakan semuanya pada sang alkemis, dan sang alkemis mengerti bahwa hati anak ini telah kembali kepada jiwa dunia. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya si anak. Teruskanlah perjalananmu menuju piramida-piramida itu, kata sang alkemis. Dan teruslah memperhatikan pertanda-pertanda. Hatimu masih bisa menunjukkan padamu di mana harta karunmu berada. Hanya itukah yang masih perlu ku ketahui? Tidak, sahut sang alkemis. Yang masih perlu kau ketahui adalah sebelum mimpi bisa terwujud, jiwa dunia menguji segala sesuatu yang telah kita pelajari sepanjang jalan. Bukan karena dia jahat, melainkan agar selain mewujudkan impian-impian kita juga menguasai pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam proses mewujudkan impian ini. Dan di titik inilah kebanyakan orang biasanya menyerah. Seperti biasa kita katakan dalam bahasa Padang. Di titik inilah orang biasanya mati kehausan. Padahal dia sudah melihat pohon-pohon kurma di kejauhan. Setiap pencarian dimulai dengan keberuntungan bagi si pemula. Dan setiap pencarian diakhiri dengan tujuan berat bagi si pemula. Anak itu teringat pepatah lama dari negeri, bahwa saat-saat paling gelap di malam hari adalah saat-saat menjelang fajar. Di alkemis Paulo Coelho.